Halo semua, pada saat ini kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi mengenai laporan audit. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Dina Gerung dengan NIM 210611040146 dan ada juga teman saya Amabel Odelia Lunantut dengan NIM 210611040135 dan ada juga teman saya Efrianto Takdung dengan NIM 210611040147. Baiklah, pada saat ini kami akan menjelaskan pengertian tentang laporan audit. Laporan audit adalah audit report, yaitu laporan auditor yang menyatakan bahwa pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan norma pemeriksaan akuntan, disertai dengan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan yang diperiksa. Jenis pendapat yang dikenal ialah wajar tanpa syarat, wajar dengan syarat, menolak dengan memberikan pendapat, dan menolak tanpa memberikan pendapat sama sekali. Saat ini kita masuk pada susunan laporan audit. Yang pertama, 1. Bagian dari laporan audit opini standar tanpa modifikasi untuk entitas non-publik menurut standar audit AICPA. Dan yang pertama ada judul laporan, yang kedua alamat laporan audit, dan yang ketiga paragraf pengantar, dan yang keempat tanggung jawab manajemen, dan yang kelima ada tanggung jawab auditor, dan yang keenam ada paragraf opini, dan yang ketujuh ada tanda tangan dan alamat firma CPA, dan yang terakhir ada tanggal laporan audit. Demikian, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Amanda. Yang kedua, yaitu kondisi dan ketentuan yang diperlukan untuk menerbitkan laporan audit opini standar tanpa modifikasi. Yang pertama, yaitu mencakup semua laporan keuangan. Yang kedua, adanya bukti yang cukup dan tepat yang telah terkumpul. Dan ketiga, adanya laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan GAAP atau kerangka lainnya. Dan yang terakhir, ada tidak adanya keadaan yang memerlukan penambahan paragraf atau penekanan materi atau modifikasi. Selanjutnya ada laporan audit standar dan laporan pengendalian internal atas pelaporan keuangan di bawah standar audit PCAOB. Dua perbedaan pelaporan audit yang disignifikan untuk perusahaan publik, yaitu yang pertama ada laporan audit opini standar dan tidak dimodifikasi berbeda, dan yang kedua auditor perusahaan publik yang lebih besar juga harus mengeluarkan pendapat tentang pengendalian internal atas pelaporan keuangan tersebut. Yang selanjutnya, laporan audit opini yang tidak dimodifikasi dengan paragraf penjelasan yang menekankan masalah atau kata-kata laporan yang tidak standar, laporan audit opini yang tidak dimodifikasi dengan penekanan pada paragraf atau kata-kata laporan yang tidak standar, yaitu yang pertama memenuhi kriteria audit lengkap dengan laporan keuangan yang disajikan secara wajar. Nah, yang kedua, namun auditor ingin menarik perhatian pada hal-hal tertentu atau diminta untuk memberikan informasi tambahan. Penyebab terpenting dari penambahan paragraf penekanan masalah atau modifikasi yaitu kata-kata di bawah standar audit AICPA dan PCAOB yang adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum secara konsisten. Yang kedua, keraguan substansial tentang kelangsungan usaha. Yang ketiga, ada auditor setuju dengan penyimpangan dari prinsip akuntansi yang diumumkan. Yang keempat, ada penekanan pada hal-hal lain, dan yang terakhir adalah laporan yang melibatkan auditor lain. Kita masuk pada bagian selanjutnya. Nah, bagian pertama yang dijelaskan pada saat ini yaitu contoh penekanan dari hal-hal lain yang adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya transaksi material pihak berelasi. Yang kedua, peristiwa penting yang terjadi setelah tanggal neraca. Yang ketiga, penjelasan tentang hal-hal akuntansi yang mempengaruhi komparabilitas laporan keuangan dengan tahun sebelumnya. Yang keempat, adanya ketidakpastian material yang diungkapkan dalam catatan kaki seperti litigasi, penting yang tidak biasa, atau tindakan regulasi. Yang terakhir, adanya bencana besar yang telah atau terus berdampak signifikan pada posisi laporan keuangan entitas.
Pada bagian selanjutnya di slide ini dijelaskan mengenai penekanan suatu materi dalam keadaan tertentu. Nah, CPA mungkin ingin menekankan hal-hal khusus tentang laporan keuangan, meskipun CPA bermaksud untuk mengungkapkan pendapat tanpa pengecualian. Nah, hal-hal tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, perbandingan terhadap laporan keuangan. Yang kedua adalah acara selanjutnya. Yang ketiga adanya bencana besar. Yang keempat adanya transaksi pihak terkait. Dan yang terakhir adanya ketidakpastian material. Kemudian kita masuk yang kelima, modifikasi opini dalam laporan audit. 3 kondisi yang memerlukan modifikasi atas opini audit. Yang pertama, ruang lingkup audit telah dibatasi, batasan ruang lingkup. Kemudian yang kedua, laporan keuangan belum disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP berangkat. Kemudian yang ketiga, auditor tidak independen. 3 jenis laporan yang memungkinkan sesuai. Yang pertama, pendapat terkualifikasi dapat digunakan untuk batasan ruang lingkup atau penyimpangan dari GAAP, tetapi hanya jika auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan dinyatakan secara wajar. Kedua, opini merugikan digunakan jika laporan keuangan disajikan secara salah atau menyesatkan secara material sehingga tidak menyajikan posisi keuangan entitas secara wajar. Ini jarang terjadi dan jarang digunakan. Kemudian yang ketiga, penafian opini digunakan jika auditor tidak dapat membuat opini atas laporan keuangan karena batasan cakupnya yang parah, kurangnya pengetahuan auditor, atau kurangnya independen. Kemudian yang keenam, materialitas mengaruhi keputusan pelaporan audit. Definisi umum materialitas yang berlaku untuk akuntansi dan audit adalah salah saji dalam laporan keuangan dapat dianggap material jika pengetahuan tentang salah saji tersebut akan memengaruhi keputusan pengguna laporan yang wajar. 3 tingkat materialitas digunakan untuk menentukan jenis opini yang akan dikeluarkan. Yang pertama, jumlahnya tidak material. Laporan audit opini standar yang tidak dimodifikasi adalah tepat. Kemudian yang kedua, jumlahnya material tetapi tidak yang kedua, jumlahnya material tetapi tidak membayangi laporan keuangan secara keseluruhan. Opini wajar dengan kata kecuali untuk adalah tepat. Yang ketiga, jumlahnya begitu material atau begitu menyebar sehingga kewajaran keseluruhan dari pernyataan tersebut dipertanyakan. Penafian atau opini yang merugikan adalah tepat. Keputusan mengenai materialitas dalam situasi audit tertentu melibatkan pertimbangan dari pihak auditor. Keputusan ini didasarkan pada yang pertama, keputusan materialitas kondisi non-GAAP. Kedua, jumlah dolar dibandingkan dengan patokan. Ketiga, pengukuran. Yang keempat, sifat barang. Yang kelima, keputusan materialitas kondisi batas ruang lingkup. Kemudian yang ketujuh, laporan audit opini yang dimodifikasi dengan tepat. Dalam berbagai kondisi, modifikasi opini audit dapat timbul dari beberapa keadaan yang berbeda. Yang pertama, ruang lingkup auditor telah dibatasi disebabkan oleh klien atau oleh kondisi di luar kendali klien atau auditor. Batasan ruang lingkup dapat mengarah pada laporan yang memenuhi syarat atau penolakan pendapat tergantung pada fakta dalam situasi tersebut. Kemudian yang kedua, pernyataan tidak sesuai dengan GAAP.
penyimpangan dari GAAP dapat menghasilkan laporan yang memenuhi syarat atau penafian pendapat tergantung pada fakta dalam situasi tersebut. Jika auditor tidak independen sebagaimana ditentukan oleh Kode Perilaku Profesional AICPA, penolakan pendapat diperlukan meskipun prosedur audit yang diperlukan telah dilakukan. Kemudian yang ke-8, laporan audit yang sesuai untuk situasi audit tertentu. Proses keputusan auditor untuk laporan audit yaitu tentukan apakah ada kondisi yang memerlukan penyimpangan dari laporan opini standar yang tidak dimodifikasi. Kemudian tentukan materialitas untuk setiap kondisi. Kemudian yang ketiga, tentukan jenis laporan yang sesuai untuk kondisi tersebut berdasarkan tingkat materialitas. Yang keempat, tulis laporan audit. Yang kelima, tentukan apakah ada lebih dari satu kondisi yang memerlukan keberangkatan atau modifikasi. Kemudian yang kesembilan, penggunaan standar akuntansi dan audit internasional oleh perusahaan AS. Standar akuntansi dan audit internasional. Perusahaan publik AS diharuskan untuk menyiapkan laporan keuangan yang diajukan ke Security dan Exchange Commission atau SEC sesuai dengan US GAAP. Auditor dapat dipekerjakan untuk melaporkan laporan keuangan yang disiapkan sesuai dengan IFRS. Dalam situasi tersebut, auditor mengacu pada standar tersebut daripada GAAP dalam laporan audit. Terima kasih.